Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Hasil pengamatan itu, kusimpulkan posisiku nanti malam harus berada di bawah jendela. Jangan masuk ke bawah kolong, cukup bersandar pada tiang rumah. Gambaran medannya, 5 langkah dari pintu dapur, ada ranting bambu di kaki tiang pertama. Ambil ranting itu, lanjutkan 2 langkah ke depan. Di sana tiang kedua, itulah tiang di bawah jendela kamar Rani, tepat di bawah kolong kamarnya. Langkah berikutnya, colok ujung ranting bambu melalui celah lantai, gesekkan berulang-ulang sampai menimbulkan bunyi kresek-kresek-kresek. Rani akan terbangun, dia bertanya, siapa? Berbisiklah, sebut nama ditambah kata sandi, rambutmu harum. Ingat, volume suara harus direndahkan, lalu curahkan semua isi hati. Niko, panggil Adi. Dia melongok dari pintu, memanggilku dengan isyarat lambaian tangan. Ya, ada apa? Tanyaku sambil berjalan ke arahnya. Pun akan menunjukkan interior rumahnya, bisik Adi. Wow, mantap, kataku. Aku sengaja tidak memperlihatkan rasa gembira berlebihan, supaya tidak timbul kecurigaan atas rencanaku. Hatiku berbunga-bunga, pengenalan medan operasi makin detil. Kondisi luar rumah sudah kuamati. Sekarang aku berkesempatan mengamati dari dalam rumah. Akhirnya kendala di luar jangkauanku tertangani dengan sendirinya. Makin kuat keyakinanku, Rani adalah jodoh yang kunantikan. Di mata keluarga dan tetangga, Pun Raman dikenal zakelik. Tamu biasa dilayani di teras depan, tamu istimewa di ruang tamu, keluarga diterima di bale-bale. Heran, kenapa Pun Raman mengajak kami mengeksplor ruang privatnya. Selama ini, ruang itu kemali atau tabu dimasuki. Benarkah ini bukti, rezeki datang tanpa diduga-duga, bisik hatiku. Kuikuti langkah Adi menuju tangga ruang makan, Pun Raman menunggu di atas, di depan pintu ruang makan. Kami dipersilakan naik. Adi lebih dahulu naik dengan langkah pasti. Aku masih di dasar tangga sedang mengagumi karya apik seorang utus bangunan. Anak tangganya mulus, dibuat dari papan setebal 2 inci, permukaannya licin dan halus seperti kaca. Ada apa? Tanya Pun Raman terheran-heran. Permukaannya seperti kaca, pujiku sambil meniti anak tangga itu. Enggak juga. Sama dengan tangga orang lain, jawab Pun Raman merendah. Bahannya dari kayu apa, Pun? Tanyaku menyelidik. Medang jempa, jawabnya sambil menggeser badan memberi jalan masuk kepadaku menuju ruang makan. Ruang makan berukuran 16 meter bujur sangkar, berdinding papan medang jempa. Warnanya mulai hitam kecoklatan, tidak tersentuh cat kapur. Dinding itu dibiarkan dengan warna alami, awalnya berwarna kuning, kini berubah menjadi coklat kehitaman. Dinding luarnya dibuat dengan pola susun sirih, pakunya masih disisakan sekitar 2 mm. Kenapa begitu? Menurut Pun Raman, paku itu untuk memudahkan penyetelan. Papannya belum kering 100%, kalau nanti menyusut akan disetel kembali dengan membuka dinding itu. Dia menunjukkan contoh lantai ruang makan, sudah dipres, tetap saja bercelah. Lantainya mulus mengkilap, namun dari celah itu terlihat lantai tanah di kolong rumah. Pencahayaan ruang makan berasal dari 2 jendela sisir berdaun kembar. Jendela pertama mengarah ke dapur, satu lagi ke selatan. Di tengah-tengahnya, terpajang meja makan ukuran 80 x 120 cm dilengkapi 4 kursi kayu berbahan pohon lukuk, mangga liar, famili Anacardiaceae. Tebal lantai meja sekitar 2 inci, disangga oleh 4 balok ukuran 4 x 4 inci, terkesan kokoh dan jantan.